Shalom. Salam para pemenang-pemenang iman. Pada hari ini seluruh orang percaya di seluruh muka bumi sedang merayakan 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mati disalibkan untuk memberi kemenangan kepada saya dan saudara. Sebab itu, sekalipun kita ibadah di rumah kita masing-masing pada tanggal 10 April 2020 ini, mari seluruh jemaat GSCA Keluarga Allah bangun mezbahmu di rumah-rumahmu dan kita memberikan syukur kepada Tuhan atas karyanya yang terbesar, atas kemurahan yang luar biasa. Haleluya. Mari bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan kita. Kita memberikan pujian, syukur dan penyembahan kepada Allah. Sungguh Dia besar dan ajaib karyanya, yaitu karya penyalipannya. Sama-sama kita naikkan pujian itu. Besar dan ajaiblah karyamu. Amin. Haleluya. Mari berdiri dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Dia Raja di atas segala raja, Raja segala raja, yang maha kuasa, mulianya. sekali lagi besarkan Dia Allah yang ajaib. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, Adil dan benar, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah Mari bersama-sama di hadapan karyamu, Tuhan kita mau besar dan ajaib. Sungguh Dia Allah yang adil berkuasa. dan benarlah Amin. jalan. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. amin. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud. Layaklah segala bangsa Sujud kepadamu Tuhan Yesus. Sujud Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya.
segala suku bangsa memuji menyembahmu Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang berkuasa. Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Kami bersyukur sebab karyamu yang besar dan ajaib. Hanya Kau yang layak terima pujian. Hanya Kau Yesus yang layak dipuji. Kau ajaib Tuhan. Terima kasih sebab Engkau besar. Terbesar karena kasih Allah sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Hari ini Allah menyatakan ketika Dia serahkan bahwa kasih yang terbesar yaitu kasih Yesus yang berkorban untuk saya dan saudara. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin, haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih. Mari katakan bersyukur. Bersyukur. Amin. Oh, mari umat Tuhan bersyukur. Bersyukur buat karya Yesus. Kasih terbesar itu. Karena kasih setia. Mari sembah Dia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan hari ini. Hari Jumat Agung di tahun 2020, sekalipun kami di rumah kami masing-masing, namun kami memperingati hari yang luar biasa, di mana karya-Mu yang terbesar, kasih-Mu yang terbesar telah Engkau buktikan bagi kami. Kami bersyukur sebab Engkau telah memenangkan kami menjadi umat tebusan-Mu. Hari ini kami bersyukur Tuhan bersama keluarga besar Hanas B, keluarga Sinon, keluarga Yoel Citmo, keluarga Sandi Citmo, keluarga Rumuat, keluarga Rumbarat, bersama-sama dengan keluarga Rumbia, keluarga Tunjanan, keluarga Balai, keluarga Tonjau,
saudara kami Juarman, saudara Siva, saudara kami Juven, bahkan semua anak-anak sekolah minggu, kami keluarga besar Pongo Kalesaran, keluarga Ibu Yani, keluarga Steven, Ibu Ola, keluarga Rombet, keluarga Kencam, keluarga Mailantang, keluarga Nao, keluarga Nako, keluarga besar Heluka Payage, keluarga Mama Ice, keluarga Basna, Senik, Warika, dan semua sekolah minggu. Hari ini kami mau bersyukur buat karyamu yang terbesar, buat jasamu yang terbesar bagi kami. Kami mau bersyukur dengan puji-pujian kami, mau bersyukur dengan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama mau bersyukur dan memuji namamu dalam ibadah Jumat Agung pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari pemenang iman, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita mau bersyukur kepada Dia. Mari kita berdiri bersama-sama dengan keluarga saudara, imani bahwa ada kuasa di dalam darah Tuhan Yesus Kristus yang sudah tercurah untuk saya dan kuasa dan saya dan saudara. Ada kuasa dalam darahnya. Haleluya. Amin. Amin. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak Iman katakan ada kuasa. ada kuasa dalam darahnya, darah domba alamin. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba, darah Sekali lagi. Darah anak domba Allah. darah anak domba Allah. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada kuasa di dalam darahnya. Darahnya menyembuhkan saudara. Darahnya menjagai dan memegari saudara. Haleluya. Mari saudara, kita akan menuju ke Sorong dan memuji nama Tuhan dengan lagu daerah Sorong. Anu Memori of Allah. Yeah. Memori of Allah, anu Amin. Sambil memuji Tuhan, kita akan menari-nari dalam keluarga kita. Amin. Anu memori of Allah, anu bemo, anu bemo, anu bemo, oh, anu memori of Anu Memori of Allah. anu memori of Allah, anu memori of Allah, Memori of Allah. anu memori of Allah, anu memori of Allah. Haleluya. Anu bemo, anu bemo, anu bemo, oh, anu memori of Kita maju dalam terang Allah. Amin. Kita maju dalam terang Allah. Kita maju dalam terang Kita Allah. maju dalam terang Allah. Kita maju dalam terang Allah. Kita maju dalam terang Allah. Kita maju, kita maju, kita maju, oh, kita maju dalam terang Allah. Kita maju. Kita maju dalam terang Allah. Kita maju dalam terang Allah. Kita maju. Kita maju dalam terang Allah. Kita maju dalam terang Allah. Kita maju, kita maju, kita maju, oh, kita maju dalam terang Kita Allah. maju. Kita maju, kita maju, kita maju, oh, kita maju dalam terang Allah. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita khawatir dan cemas, tapi kita tetap maju di dalam terang Allah, sebab darah Yesus sudah tercurah untuk saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Selanjutnya kita akan naikkan pujian lagi dengan penuh sukacita, supaya imun kita bertambah, supaya ada sukacita besar dalam kehidupan kita. Surga Kate Merisi. Mari kita akan menaikkan pujian lagu seru ini dengan penuh sukacita. Surga Kate Merisi. Amin. Haleluya. Semua tepuk tangan dan berdiri. Kalau mau menari, narilah bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Kata merisi,
surga mahikai merisi pampantonaya jawira to surga mahikai surga katai merisi surga katai merisi katai wea 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 iminoni yewambe yeduwea lawana surga mahikai merisi pampantonaya jawira to surga mahikai katakan amin katai merisi katai merisi katai merisi pampantonanaya haleluya katai merisi katai merisi kewira to surga mahikai sekali lagi dengan sukacita surga katai merisi amin katai woyo wea wea himinomi emame yeduwea amin haleluya nawana surga mahikai merisi pampantonaya jawira to surga mahikai katakan katai merisi katai Amin, katai merisi. katai merisi katai merisi pampantonanaya haleluya katai merisi katai merisi jawira to surga mahikai Haleluya to surga mahikai jawira to surga mahikai haleluya amin haleluya waktu kita memuji dan menyembah Allah ada kekuatan, ada sukacita dan kita akan mengalahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kita. Haleluya, haleluya. Dengan hati yang tetap bersukacita, dengan hati yang bersyukur untuk kuasa karya penebusan Tuhan. Mari hari ini Bapak Ibu Saudara yang di rumah bersama-sama dengan Tuhan, buka hati kita, terimalah firman-Nya yang akan memberkati, menguatkan dan menyegarkan setiap kita. Amin, haleluya, syukur, amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Dialah yang menolong kita, Dialah yang memberkati kita, karena Dia sudah memberikan kasih-Nya yang sempurna buat kita. hanya Kau Tuhan di hidupku Kau berikan hidup yang baru Amin. Darah-Mu menyucikan pulihkan hatiku Yesus Kaulah segalanya Yes, amin. Engkaulah sumber pengharapan Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu Amin. sanggup menyembuhkan Jiwaku pun berserah. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu Yesus Kaulah segalanya Karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup Karena salib-Mu ku menang Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu Hidup. ku
memberkati firman Tuhan. Silahkan pada Bapak Gembala untuk memimpin kita di dalam doa dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Jemaat Tuhan yang ada di rumah dan di mana saja, Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan, pagi yang indah ini sungguh adalah sebuah anugerah terindah untuk kami boleh kembali duduk bersama-sama dengan keluarga kami untuk membangun mesbah Allah di dalam merayakan hari kematian-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sebab Engkau berani mati bagi kami, Engkau bangkit dan Engkau terangkat ke surga, dan sekarang Engkau menyaksikan kami bertarung dengan iman kami di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami akan dengar firman-Mu, berkati firman-Mu agar kami yang mendengarnya boleh diberkati dan dikuatkan di pagi yang indah ini ya Tuhan, agar kami kokoh, kuat dan teguh. Apapun situasi yang kami hadapi, kami memandang kepada karya salib-Mu dan kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, shalom. Keluarga-keluarga yang ada di mana saja berada, semua berada di tempat di rumah masing-masing. Yang berada di Jayapura, Tuhan memberkati. Yang di luar dari Jayapura, Tuhan memberkati. Kakak Dokter Martina yang di Oksibil, Kakak Sargen yang ada di Manokwari, Ibu Desi yang masih stay di Kupang, Tuhan memberkati. Semoga sehat selalu dan bisa dapat menyaksikan dan mengikuti ibadah-ibadah kita. Puji Tuhan semua saudara-saudara yang terkasih. Pagi yang indah ini, dalam Jumat Agung ini, saya ingin berkhotbah dengan topik fokus kepada apa yang Allah kehendaki. Saya ulangi, fokus kepada apa yang Allah kehendaki. Hidupmu harus fokus kepada apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang manusia kehendaki, bukan apa yang dirimu kehendaki. Hidupmu ditaruh di tengah-tengah dunia ini dengan sebuah tujuan agar saudara memenuhi rencana dan kehendak Allah. Untuk memenuhi rencana dan kehendak Allah, saudara harus fokus kepada apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang saudara kehendaki. Bukan apa yang saudara impikan, tetapi apa yang Tuhan kehendaki. Saudara harus yakinkan dirimu pagi hari ini bahwa saudara hidup untuk fokus kepada apa yang Tuhan kehendaki. Dalam Matius pasal 26 ayat 47, saudara-saudara, di situ ada peristiwa dengan topik Yesus ditangkap. Tentu saya tidak bisa membaca ayat-ayat ini karena cukup panjang, mengikat terbatasnya rekaman kita dan terbatasnya daya serap alat-alat media ini. Saya akan membaca beberapa ayat yang berhubungan dengan apa yang Allah kehendaki dalam hidup saudara. Topiknya di sini adalah Yesus ditangkap. Ya, saudara-saudara, Yesus seorang raja tapi ditangkap. Ya, saudara harus memahami betul itu. Saudara harus merenungkan baik-baik bahwa Yesus raja tapi ditangkap. Ya, saudara-saudara yang terkasih, apalagi cuma saudara, apalagi cuma kita. Yesus raja saja ditangkap saudara. Yesus raja saja dikhianati. Yesus raja saja dianiaya. Yesus raja pun bahkan mati. Saudara, saudara harus ingat baik-baik bahwa Yesus ditangkap. Ya, siapa sih saya dan saudara? Raja saja ditangkap saudara. Kekasih-kekasih Tuhan, pagi ini saya ingin berkhotbah tentang fokus kepada apa yang Allah kehendaki bagi hidupmu. Saudara-saudara yang terkasih, pada waktu Tuhan Yesus turun ke dunia bersama 12 muridnya dan melayani pekerjaan Tuhan, dan sudah waktunya untuk ia harus diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara-saudara yang terkasih, dan yang lebih menyedihkan lagi, dia harus berada di melepaskan ke 12 muridnya, dan lebih parah lagi itu, dia harus diserahkan oleh seorang murid yang selama ini dia bimbing saudara, namanya Yudas. Saudara-saudara yang terkasih, jika saya mau mengarahkan cara berpikir dan cara pandang kita, mengapa bisa Yesus melewati semua hal yang ada? Karena Yesus fokus kepada apa yang Allah kehendaki. Halo saudara? Saudara ada dalam dunia ini untuk menggenapi rencana Allah, bukan? Saudara ada dalam dunia ini untuk menggenapi dan fokus kepada apa yang Allah kehendaki. Bayangkan saudara, kekasih-kekasih Tuhan, saudara harus tahu, pertama Yesus ditangkap. Yang kedua, beberapa hal yang sangat luar biasa di sini adalah
Sekali lagi di dalam Matius pasal 26 ayat 47 sampai 56. Matius pasal 26 ayat 47 sampai 56, perikopnya Yesus ditangkap. Saudara-saudara, Yesus seorang raja, ia ditangkap. Saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sebenarnya peluang besar buat Yesus. Pertama, Yesus sebelumnya tahu bahwa ia akan ditangkap. Yesus sebelumnya tahu bahwa ia akan mati. Nah, saudara, kalau ini terjadi buat manusia, tahu sebelumnya bahwa akan ditangkap, tahu sebelumnya bahwa akan mati, kira-kira apa yang saudara lakukan? Kalau saudara tahu bahwa akan mati, saudara tahu bahwa akan ditangkap, kira-kira apa yang saudara lakukan secara manusia? Yesus tahu bahwa ia akan ditangkap. Yesus tahu bahwa ia akan diserahkan. Yesus tahu bahwa dia akan mati. Nah, secara manusia, kira-kira apa yang akan terjadi di benak saudara saat saudara tahu? Bahkan dia masih punya beberapa waktu saat informasi terjadi ini, dia masih punya beberapa waktu untuk melarikan diri, bahkan bisa. Ya, saudara, saya hanya ingin membicarakan tentang fokus kepada apa yang Allah kehendaki. Yesus fokus kepada apa yang Allahnya kehendaki bagi hidupnya. Saudara-saudara, dia tahu bahwa dia akan mati. Dia tahu bahwa dia akan ditangkap. Bahkan dia tahu bahwa sebentar lagi prajurit-prajurit akan datang dan menyergap dia. Saudara, dia tahu semua itu. Pertanyaannya adalah begini, secara manusiawi apa yang dipikirkan? Pertanyaannya adalah, kenapa dia tidak lari? Ia tahu bahwa dia akan hadapi persoalan. Saudara, Yesus tahu hadapi persoalan. Yesus tidak lari. Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, saya berharap firman Tuhan pagi hari ini sangat menyengat dalam hati kita, pikiran kita, hidup kita, agar benar-benar kita kokoh dan kita kuat, fokus kepada apa yang Allah kehendaki. Saudara-saudara yang terkasih, saudara boleh perhatikan ayat-ayat itu dengan jelas. Yesus tahu bahwa persoalan sedang ada di hadapannya. Yesus tahu bahwa persoalan dan badai hidup sedang menerpa hidupnya. Yesus tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan situasi yang paling berat ada dalam hidupnya. Dan yang lebih parah lagi, saudara harus ingat baik-baik ini. Yesus tahu bahwa muridnya sendiri yang menjualnya. Yesus sangat tahu jelas bahwa Yudas, salah satu muridnya, akan menjual Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, saya hanya ingin membawa pikiran saudara bahwa jika Yesus tidak fokus kepada apa yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan dalam dirinya, kira-kira apa yang dia lakukan buat Petrus? Apa yang dilakukan oleh Yudas? Yesus kepada Yudas, maaf. Kira-kira kalau Yesus sudah tahu sebelumnya bahwa Yudas akan menjual dia, Yesus tahu persis. Jualnya juga 3 keping perak, jualnya juga kepada prajurit, jamnya berapa, kapan datang ditangkap, siapa orangnya. Yesus tahu persis bahwa Yudas tahu semua itu. Yudas melakukan semua itu. Yesus tahu bahwa badai sedang ada di depan matanya, saudara. Nah, sebagai manusia, Yesus kira-kira berpikir apa buat Yudas? Seorang murid. Saudara, Yesus sekarang sadar betul bahwa masalah sedang ada di depan hidungnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, jika Yesus tidak fokus kepada apa yang Allah inginkan dalam hidupnya, maka apalah yang akan terjadi? Ada beberapa kesempatan dan peluang. Ada kesempatan atau peluang untuk Yesus menghindar. Bisa. Saat itu masih ada waktu. Untuk melarikan diri bisa. Masih ada peluang dan kesempatan untuk Yesus menghindar. Masih ada kesempatan untuk ikut paham atau bekerja sama dengan para prajurit. Artinya begini. Daripada saya susah-susah, lebih baik saya ikuti saja apa kemauan Romawi, sistem Romawi. Daripada saya menderita, saya dibunuh, saya mati, lebih baik saya ikut saja prajurit dan saya mengikuti kemauan mereka. Masih ada kesempatan dan pilihannya sangat banyak pada waktu itu untuk bekerja sama dengan cara duniawi. Yang ketiga, Yesus masih punya peluang untuk lari. Saudara, kan masih lama. Kan masih jauh, prajurit belum datang. Dan sebelumnya dia sudah tahu bahwa Petrus akan menjual dia. Harusnya kan dia lari. Artinya bahwa Yesus punya kesempatan terbuka lebar untuk membuat pilihan enak dalam hidupnya. Saudara, Yesus punya banyak pilihan dalam hidupnya. Bahkan ada satu lagi yang saya mau taruh. Ia punya kesempatan, peluang, waktu untuk memprovokasi
murid-muridnya untuk bertarung menghadapi prajurit-prajurit yang ada? Bisa. Dia juga punya masa banyak. Selama ini dia menyembuhkan banyak orang, tentu orang banyak membela dia. Dia masih punya kesempatan untuk membuat improvisasi. Dia masih punya kesempatan untuk membuat siasat. Dia masih punya kesempatan untuk membuat sebuah politisasi. Dia masih punya kesempatan untuk memprovokasi orang yang dia pernah sembuhkan untuk membela dia di hadapan prajurit-prajuritnya. Dan paling terakhir, dia masih punya kesempatan untuk pakai kuasa yang dahsyat dari Allah, untuk meniup, untuk sulap, untuk berkedip mata, dan semua prajurit itu mati seketika di depan hadapan Tuhan Yesus. Dia masih punya kesempatan itu. Tetapi kenapa Yesus tidak melakukannya? Halo jemaat Tuhan. Kenapa Yesus punya kesempatan untuk lari menghindar dari persoalan masalah, tetapi kenapa dia tidak lari? Kenapa? Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita sadari betul bahwa saudara hidup untuk menggenapi rencana Allah. Saudara ditetapkan untuk fokus kepada apa yang Allah kehendaki. Sehingga saudara tidak bisa lari dari apapun. Saudara hanya bisa dapat bertahan karena waktu saudara bertahan di sana, saudara akan kuat di sana. Saudara-saudara, dari semua fakta yang ada yang saya sudah sampaikan ini, dari semua fakta yang ada ini hanya benar-benar menunjukkan bahwa kenapa Yesus tidak melakukan semua itu? Karena Yesus fokus kepada apa yang Allah kehendaki dalam hidupnya, yaitu datang ke dunia, mati bagi dunia, mati bagi keluarga-keluarga Yesus, keluarga Allah Tanah Hitam, supaya mereka beroleh keselamatan abadi. Katakan, yes Tuhan, terima kasih, tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan, sebab Yesus mati bagi saya. Seorang raja telah ditangkap, seorang raja dibawa, dibantai seperti seorang penjahat demi kehidupan saya. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Engkau ajaib. Terima kasih Engkau besar. Terima kasih buat hatimu. Terima kasih buat kasihmu. Sebab Engkau ditangkap, dibantai, disiksa, dan digantung untuk hidup untuk saya. Saudara-saudara yang terkasih, saya ingin memberikan fakta yang lebih sadis lagi. Bahkan ayat 50 dari Matius pasal 26 ayat 50 berkata begini. Ayat yang ke-50. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ayat 49. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi." Ini Yudas maksudnya. Lalu mencium dia. Yudas mencium Yesus. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Saudara, ayat 50 dia berkata begini. Yudas memberikan signal kepada murid-murid supaya murid-murid tidak salah tangkap orang, yaitu tangkap Yesus. Waktu Yudas datang dan mencium Yesus, Yesus berkata dalam ayat 50 berkata begini. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Saudara, bahkan Yudas yang menjualnya, Yudas yang menjadi muridnya, dan Yudas yang bersepakat untuk menjualnya, dalam situasi yang seperti itu pun Yesus masih katakan, "Hai teman." Hai teman. Saudara-saudara yang terkasih, jika Allah tidak fokus kepada tujuan Allah, jika Yesus tidak fokus kepada tujuan Allah bagi hidupnya, maka dia tidak akan pernah berkata, "Yudas temanku." Kenapa dia katakan Yudas temanku? Kenapa? Karena dia punya fokusnya bukan kepada Yudas, tetapi fokusnya kepada apa yang Allah inginkan dalam hidupnya. Jemaat-jemaat Tuhan, fokuslah kepada apa yang Allah inginkan dalam hidupmu. Saudara, kita tidak bisa lari dari yang namanya corona, dari virus, dari apa. Yang kita hari-hari ini kita naikkan adalah kita fokus kepada apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan saya selama saya masih diberi nafas kehidupan di pagi hari ini. Jadi fokuslah kepada apa yang Allah inginkan dalam keluargamu, apa yang Allah inginkan dalam dirimu sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, dan sebagai seorang anak. Harusnya kau fokus untuk memiliki, memahami, mengerti apa yang Allah inginkan dalam hidup saya. Kenapa Yesus katakan Yudas temanku? Kenapa? Karena Yesus fokusnya kepada Allah. Karena fokus kepada Allah, maka dia tidak membenci Yudas. Karena dia tetap mengarahkan pandangan dan tujuan hidupnya kepada
Allahnya. Katakan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau ajaib. Engkau telah mati bagiku. Engkau telah bangkit bagiku. Saudara-saudara, ayat berikutnya 52. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Jadi pada waktu malam di Taman Getsemani itu, karena malam-malam dan akhirnya murid-murid pun tidak rela rajanya ditangkap, akhirnya seorang murid Tuhan Yesus mengambil pedang dan memotong seorang prajurit. Petrus mengambil pedang dan memotong salah satu telinga dari seorang prajurit. Dan saudara tahu apa yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat 52 tadi? Dikatakan dengan jelas, maka kata Yesus kepadanya, masukkanlah pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Saudara, saya percaya kenapa Yesus suruh Petrus untuk masukkan kembali pedangnya ke dalam sarung. Karena cara berpikir Yesus adalah cara berpikir agar dia mengerti, memahami fokusnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Petrus sudah pegang pedang ini. Saya yakin banyak murid-murid juga pasti pegang pedang itu. Artinya pertarungan malam hari itu bisa saja terjadi. Bisa saja pecah pada saat itu. Tetapi Yesus dengan santai dia katakan, masukkan saja kembali pedangmu dalam sarungnya. Kenapa Yesus bisa berkata seperti itu? Kenapa masih ada kesempatan untuk memprovokasi murid-muridnya untuk bisa bertarung, tapi kenapa dia tidak melakukannya? Kenapa? Karena Yesus fokusnya terhadap apa yang Allah inginkan dalam hidupnya, saudara-saudara. Kasih-kasih Tuhan ini luar biasa. Jika saudara fokus kepada apa yang Allah inginkan dalam hidupmu dan keluargamu, saudara tidak akan pernah mengalami masalah. Dan saudara akan mengalami kemenangan. Saudara akan mengalami kejayaan dan kehormatan. Kenapa? Karena saat kita menggenapi kehendak Allah, disitulah Allah menyatakan banyak perkara dalam hidup kita. Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh para malaikat dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kenapa? Karena selama di dunia, dia fokusnya kepada apa yang Allah kehendaki bagi hidupnya. Dia katakan, simpan kembali pedangmu, saudara. Padahal ini sudah kesempatan terbuka lebar ini untuk bertarung, berperang bisa saja. Ayat 55. Ayat yang ke-55. Saya baca ayat ini. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Saudara, ayat 55 ini mengajarkan kita begini. Mengajarkan bahwa ternyata selama ini setiap hari Yesus selalu berserah kepada Allah. Berserah kepada Bapaknya di sorga. Dia katakan kepada para prajurit itu, loh, bukankah setiap hari saya selalu bersama-sama dengan kalian? Dengan kata lain begini, kenapa kalian tidak tangkap saya yang kemarin-kemarin? Kenapa kalian tidak melakukan ini? Kenapa kalian harus datang dengan prajurit, dengan pedang, dengan ini? Apakah saya memberontak? Apakah saya melawan? Tidak. Silahkan tangkap saya. Artinya Allah, Yesus tahu persis bagaimana ia menggenapi rencana Allah dalam hidupnya. Model seperti ini bagus sekali, saudara. Jadi benar-benar dia tidak fokus kepada prajurit, dia tidak fokus kepada corona, dia tidak fokus kepada virus, bakteri, dan segala permasalahan. Tapi fokusnya kepada Allahnya. Untuk apa Allah datangkan dia di bumi? Untuk apa Allah taruh saudara di tengah-tengah keluarga saudara? Untuk menggenapi rencana Allah. Untuk fokus kepada apa yang Allah inginkan. Maka dia katakan, setiap hari saya bersama-sama dengan kalian. Tangkap saja saya tidak apa. Dia selalu berserah kepada Bapaknya di sorga. Silahkan terjadi sesuai itu apa yang engkau ingin dalam hidupku. Selama aku fokus kepada Allah Bapa Surgawi, saya tidak akan pernah takut apapun. Saudara-saudara yang terkasih, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa Yesus berhasil melewati badai besar ini? Karena dia fokus kepada apa yang Allah kehendaki dalam hidupnya. Kembali kepada Matius pasal 26 tadi. 26 ayat 39, mundur sedikit. Terlepas dari Yesus ditangkap. Matius pasal 26 ayat 29 berkata. 39 berkata. Di perikopnya adalah di Taman Getsemani. Ayat 39 demikian. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki.
Saudara-saudara yang terkasih, dalam doa di Taman Getsemani ini, saya mau kasih tahu saudara bahwa doa yang dimaksudkan Yesus ini adalah doa yang fokusnya kepada Allah. Jangan berdoa yang fokusnya kepada diri, tetapi doa yang fokusnya kepada Allah. Dia katakan, jikalau engkau kehendaki, dia katakan, Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki. Kalimat berikutnya, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saya menilai dan menyimpulkan doa Yesus di Taman Getsemani adalah doa yang fokusnya kepada Allah. Beda orang berdoa dengan tujuan dirinya, beda dengan orang berdoa tujuan kepada Allah. Doa kita harus fokusnya tujuannya kepada Allah, bukan untuk diri kita. Saudara, memang betul saudara berdoa untuk diri sendiri. Tetapi kalau saudara mencermati doa ini, doa yang benar-benar doa yang dikehendaki Allah, doa yang diinginkan Allah, doa yang menurut kemauan Allah. Saudara berdoa untuk apa yang Allah mau, bukan saudara berdoa untuk apa yang saudara mau. Harusnya kita berdoa supaya apa yang Allah mau, bukan apa yang kita mau. Yesus berdoa supaya apa yang Allah mau, bukan apa yang dia mau. Kenapa? Karena Yesus mau fokus kepada apa yang Allah kehendaki. Jemaat Tuhan di mana saja berada, kekasih-kekasih Tuhan, kebenaran firman ini sangat singkat dan sederhana, tapi bagi saya pribadi sangat diberkati. Kenapa? Karena saya hidup fokus terhadap apa yang Allah kehendaki dalam hidup saya. Kasih-kekasih Tuhan, marilah kita arahkan mata iman pandangan kita kepada Allah hari-hari ini. Saudara hanya bisa dapat kuat di hadapan manusia dan di hadapan dunia jika saudara dapat kuat di hadapan Allah. Kasih-kekasih Tuhan, masih ada begitu banyak kesempatan untuk Yesus melarikan diri dan membuat kesempatan, tetapi dia fokus kepada apa yang Allah inginkan. Mari kita mau mengenali betul, paham betul, tahu persis apa yang Allah inginkan dalam hidup kita. Kekasih-kekasih Tuhan, kita tidak bisa lari dari kenyataan hidup. Kita tidak bisa lari dari apa yang saat ini sedang ada di depan rumah kita. Kita tidak bisa lari dari apa yang sedang menerpa kita. Tetapi kita bisa lari kepada Allah. Kita bisa lari dan tahu apa maksud Tuhan, rencana Tuhan bagi hidup saya. Selama aku masih ada di tengah-tengah dunia ini, apa yang engkau mau supaya fokus terhadap apa yang engkau inginkan. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita bergandengan tangan dan saling menguatkan untuk saling teguh dan saling kokoh bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia ini untuk menggenapi rencana Allah. Fokus kepada apa yang Allah kehendaki dalam hidupmu. Mau segala sesuatu boleh terjadi di sekitar kita, tetapi kita tetap memandang kepada Allah, kita tetap hormat kepada Allah, karena kita tahu saudara turun dari surga bukan sebuah kebetulan. Tuhan kiranya memberkati saya dan saudara pagi ini. Kebenaran firman Tuhan biar mengokohkan, menguatkan pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga yang saat ini duduk dan mendengar. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Terapkan firman ini, imani firman ini, teguhkan hatimu, sebab pada ini akan berlalu selama engkau masih fokus tetap bahwa aku hidup untuk menggenapi rencana Allah. Fokuslah kepada apa yang Allah kehendaki dalam hidupmu. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus, ampuni kami hari-hari ini. Kadang kami tidak fokus terhadap apa yang Engkau kehendaki. Kami fokus terhadap situasi yang sedang terjadi. Akhirnya kami kehilangan arah untuk fokus kepada rencana agung mulia-Mu di tengah-tengah kami. Sebab itu pagi ini kami diingatkan firman-Mu agar kami fokus terhadap apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Entah itu sebuah persekutuan, entah itu sebuah hubungan dengan Allah, entah itu sebuah hadirat Allah untuk kami nikmati, buat kami untuk kami fokus dengan Engkau di hari-hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita menikmati kebenaran firman Allah, untuk tetap berfokus kepada kehendak Allah Bapa di surga, mari hari ini mengingat 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah disalibkan untuk saya dan saudara.
kita akan memperingatinya dengan perjamuan kudus yang di setiap rumah sudah menyiapkan roti dan cawan yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Nanti saya mohon kepala rumah tangga atau yang dituakan dalam rumah untuk melayani seluruh anggota keluarganya, untuk mereka semua mendapatkan pelayanan roti dan cawan sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Sambil kita akan menikmati firman Tuhan, sebelumnya kita akan berdoa untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Bapa di surga, kami sudah menikmati kebenaran firman-Mu yang luar biasa, agar situasi apapun fokus hati, pikiran, hidup kami hanya kepada Allah Bapa yang merupakan sumber segala berkat dalam kehidupan kami. Siang ini bersama-sama kami akan menikmati perjamuan kudus untuk mengingat 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah berkorban untuk kami manusia, supaya kami dilayakkan menjadi umat tebusan Tuhan. Dan hari ini kami sudah Engkau tebus, kami akan bersyukur dan memperingatinya dengan perjamuan kudus dalam setiap keluarga kami masing-masing. Bersama keluarga kami bersyukur atas karya tebusan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan siap menikmati perjamuan kudus pada siang hari ini. Amin. Saya mohon sambil bangkit berdiri, setiap keluarga, kepala rumah tangga bisa melayani anggotanya sambil kita menaikkan itu pujian. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Amin. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. amin. Bapak Ibu Saudara yang sudah mendapatkan roti dan cawan di dalam keluarga saudara masing-masing, mari bersama-sama dengan saya mengangkat roti yang melambangkan tubuh Kristus yang kudus, tubuh yang tidak berdosa, tubuh yang tidak bercacat itu kini telah dipecah-pecahkan bagi saya dan saudara, supaya kita menjadi tubuh yang kudus, tubuh yang ditebus, dan tubuh yang sudah dimuliakan oleh Kristus. Sebelum kita memakan roti yang melambangkan tubuh Kristus ini, saya membacakan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Angkatlah roti melebihi kepala saudara. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita mengucap syukur untuk tubuh Kristus sebelum kita makan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami bersyukur memperingati 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah memecah-mecahkan tubuh-Mu untuk kami orang yang percaya kepadamu. Dan sebelum kami makan roti yang melambangkan tubuh-Mu yang kudus ini Tuhan, Engkau sucikan kami, Engkau kuduskan kami, Engkau ampuni kami dan layakkan kami untuk menerima roti dan cawan yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Dengan ucapan syukur kami sambut roti ini sebagai lambang tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang besar. Amin, amin, amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sekarang angkatlah cawan yang melambangkan darah Tuhan Yesus melebihi kepala saudara. Di tangan kananmu, cawan ini melambangkan darah yang kudus, darah anak domba Allah yang dicurahkan untuk mengampuni dosaku dan dosamu, untuk menyembuhkan segala penyakit-penyakitku dan penyakitmu, untuk memberi kekuatan iman oleh karena kuasa darahnya ada pada saya dan saudara. Sebelum kita meminum cawan ini, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau tidak saja memberikan tubuh-Mu yang kudus, namun darah-Mu yang kudus, darah yang berharga, darah yang mulia, darah yang tidak bercacat dan tidak bernoda itu telah ditumpahkan, telah dicurahkan untuk kami. Kami percaya waktu kami meminumnya dengan iman, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada kekuatan, bahkan ada kebangkitan iman dalam setiap kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan iman kita terima darah Yesus dengan kita minum. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hari ini kami telah melakukan perjamuan kudus, memperingati Tuhan Yesus sudah disalib 2000 tahun yang lalu. Terima kasih untuk tubuh-Mu hari ini. Terima kasih untuk darah-Mu yang kudus hari ini telah kami nikmati bersama-sama. Kami orang-orang yang sudah Engkau tebus dengan kuasa-Mu. Kami yang sakit sudah disembuhkan, yang berdosa Tuhan ampuni, kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang merasa gentar dan gelisah, Allah memberikan kami jaminan kemenangan dan ketenangan oleh perjamuan hari ini. Bersama dengan Tuhan Yesus, bersama darah-Mu dan tubuh-Mu, kami lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk jaminan yang luar biasa yang Engkau telah meteraikan bagi kami pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama keluarga kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah menikmati perjamuan kudus pada hari ini. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Biarlah dengan persembahan ini, baik itu persembahan syukur,
puluhan dan apapun yang saudara bawa ke rumah Tuhan, di keluarga saudara masing-masing, Allah memberkati, Allah akan mengembalikan berlipat kali ganda bagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita naikkan itu pujian bahwa Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Amin. Tuhan memberkati persembahan yang kami bawa hari ini Tuhan. Persembahan kami menjadi persembahan yang menjadi dupa yang harum bagi kerajaan Tuhan. Berkati setiap kami yang bawa persembahan di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap membawa persembahan kami bagi Tuhan. Haleluya, amin. Amin, amin. Dia mati bagiku dan bagimu hari ini saudara. Amin. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan. Amin. Hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kebenaran. Dia sungguh baik. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku dan bagimu. Amin. Dia mati bagiku, Amin. Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamat. Kuasa maut telah dikalahkannya. Kuasa maut dikalahkan. Amin. Hidupku dipulih. Amin. Dia Tuhan Allah, Yesus kemenanganku. Yes, amin. Katakan Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Amin. Katakan Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik. Sekali lagi Yesus, Dia baik. Amin. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Haleluya. Yes, amin. Haleluya. Hanya Tuhan Yesus pribadi yang sangat baik bagiku dan bagimu. Haleluya. Tuhan memberkati setiap persembahan yang Bapak Ibu sudah bawa ke dalam rumah Tuhan, dan Tuhan akan mengembalikan itu berlipat kali ganda sesuai dengan waktunya Tuhan. Kasih kekasih Tuhan, mari bersama-sama sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada Jumat Agung hari ini, kita akan berdoa syafaat di tengah-tengah segala situasi yang ada. Sekali lagi, pastikan kemenangan iman itu, roh yang menyala-nyala itu ada dalam setiap hatimu, dalam keluarga saudara masing-masing. Mari kita satukan hati kita, bergandengan tangan dan bersapaat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur. Haleluya. Amin. Mari Haleluya. kasih Tuhan, kita arahkan iman pengharapan kita dan serahkan hidup kita di sisa minggu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa di surga, di dalam Yesus Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau boleh mati bagi kami. Engkau mati pun tidak tanggung-tanggung untuk kami. Terima kasih buat pilihan yang tepat yang Engkau buat untuk keselamatan hidup kami. Amin. Karena Haleluya. kematian-Mu itulah kami menikmati kehidupan. Amin. Terima kasih di pagi yang indah ini Engkau melihat hati hamba-hamba-Mu yang sedang berkumpul dengan keluarga di rumah masing-masing dan sedang Amin. berdoa, Haleluya. mengangkat hati dan iman. Kiranya kasih karunia Allah senantiasa tuntun pimpin kami.
dimanapun kami berada, baik keluarga-keluarga kami, suami, istri, anak-anak, dan semua yang kami miliki. Tuhan, Engkau berkati dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Amin. Beri kami kesehatan, kekuatan, hikmat daripada Tuhan. Beri kami kecukupan makan minum. Secara khusus di hari-hari ini Tuhan, kami sedang menghadapi virus bahaya corona yang sedang merajalela dan ada di sekitar kami. Namun kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami mohon perlindungan darah Yesus. Allah, Engkau menjadi gunung batu, benteng perisai, perlindungan. Allah, Engkau kubu pertahanan kami. Engkau adalah Allah yang sanggup melindungi kami. Amin. Waktu pagi, siang, malam, dan Amin. seterusnya Engkau senantiasa ada dan menolong dan melindungi kami. Amin. Bapa di surga, kami percayakan darah Yesus, darah yang berkuasa yang sanggup menjamah, menyembuhkan kami, bahkan menyucikan kami ya Tuhan, karena Engkau mati dan memiliki kuasa yang besar bagi kami. Sebab itu kami serahkan keluarga demi keluarga ke dalam tangan kuasa-Mu. Allah Roh Kudus, tuntun pimpin kami dengan kuasa-Mu, dengan Roh-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Ana, buat Saudara Yohan, Bu Meti, dan semua yang sakit. Tuhan berkati dan Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, sembuhkan dan jamah dengan darah Yesus, biar mereka mengalami kesembuhan sempurna di saat pagi siang hari ini ya Tuhan. Darah Yesus yang ajaib itu menjamah dan memberkati kehidupan saudara-saudara kami. Kami berdoa buat Ibu Vero yang hari-hari ini berada di asrama, dan Dr. Martina yang ada di Oksibil. Tuhan, tuntun pimpin kedua hamba-Mu sebagai tugas kemanusiaan yang harus berada dan menangani semua yang diperlukan. Tuhan, tolong dengan kekuatan, kesehatan, kekuatan. Engkau juga menjadi benteng perlindungan bagi hamba-hamba-Mu. Engkau jagai, Engkau lindungi dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa dan terus menyerahkan aparat pemerintah dan semua instansi-instansi pemerintahan terkait yang menangani pencegahan wabah virus corona baik di Indonesia dan kami di Papua. Kami mohon hikmat Allah, kuasa Allah. Kami saatnya meminta Roh Kudus turun. Kami minta hikmat Allah, Roh Allah bekerja di dalam nama Yesus, sehingga benar-benar keputusan dan kebijakan yang diambil adalah hikmat Allah, Roh Kudus. Engkau datang, Engkau menjadi penghibur, pelindung, penolong. Engkau datang menjadi glosalalia, menghibur kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong kami dengan kuasa-Mu. Saatnya kami mengandalkan kekuatan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati para pasien yang ada. Engkau tolong dengan kuasa-Mu agar Roh Kudus menjamah dan menyembuhkan mereka di saat-saat ini, baik yang ringan, yang kritis. Tuhan hadir dengan nama Yesus, darah Yesus. Kami berdoa Bapak Ibu Andre yang saat ini sedang dirawat, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Timika. Tuhan tolong dengan kuasa-Mu, jamah kedua hamba-Mu, sembuhkan mereka dengan kuasa darah-Mu Yesus. Kami mohon anugerah Allah, kuasa Allah dan Roh Allah bekerja di dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua pasien yang ada ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami sadar bahwa kami adalah tokoh masyarakat. Kami adalah bagian daripada bangsa kehidupan ini, yang ajar kami untuk kami dapat menjaga kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga aturan-aturan yang telah ditetapkan sehingga kami boleh taat dan tunduk, sehingga dapat membantu mencegah melajunya virus ini. Kami minta hikmat Allah, kuasa Allah. Berikan kami kesadaran terhadap masyarakat umum agar benar-benar taat tunduk kepada aturan yang berlaku ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Serahkan tenaga-tenaga medis. Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Jamah pulihkan mereka. Mereka memberikan kesehatan, kekuatan senantiasa ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur, menyerahkan kehidupan kami, jemaat Tuhan yang minggu ini dalam segala aktivitas dan segala sesuatu yang dikerjakan buat itu berhasil. Tuhan tolong dengan kuasa-Mu buat kami tetap beriman, tetap percaya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan serahkan kehidupan kami. Bapak, terima kasih keluarga-keluarga yang mungkin mengalami kesakitan, kekurangan, atau bahkan kesusahan-kesusahan lain. Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan. Tuhan, Engkau yang menyatakan perkara-perkara ajaib dalam jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa, menyerahkan kehidupan kami, persembahan-persembahan yang sudah kami beri untuk menolong pekerjaan Tuhan, baik persembahan, baik itu mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang telah memberi, dan Engkau nyatakan kuasa perkara ajaib. Sekalipun ada dalam situasi yang tidak mendukung, namun mereka setia untuk Tuhan. Kami percaya bahwa Allah memberkati, Allah melindungi, Allah memberi makan minum berlipat kali ganda dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa. Pujilah nama-Mu Tuhan. Glory, glory, haleluya. Mari kekasih-kekasih Tuhan bangkit berdiri bersama-sama dengan saya, dan arahkanlah imanmu dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat yang daripada Allah. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih. Haleluya.
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Amin Tuhan. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku Amin. Amin. daripada malapetaka, Yes, amin. sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kasih damai sejahtera yang daripada Allah Bapa Surgawi, Allah yang selalu memberi ketentraman, kedamaian, dan damai sejahtera, Amin. Allah yang selalu memberi penghiburan, kekuatan, dan kemampuan, senantiasa curahkan berkat-Mu bagi jemaat-Mu yang mengangkat tangan. Haleluya. Berkat itu mengalir di atas setiap pribadi-pribadi yang dengan iman percaya kepada Engkau. Haleluya. Mengalir di atas setiap kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak, dan semua pemuda-pemudi sekolah minggu. Berkat itu mengalir memenuhi kami di minggu ini ya Tuhan. Amin. Persekutuan yang intim di dalam kekuatan kuat kuasa Roh Kudus, untuk kami kokoh, kami kuat, kami teguh dalam iman kepada Allah Bapa di surga melalui Yesus Kristus, Haleluya. dan penyertaan oleh kuasa darah anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menjaga, melindungi, menaungi kami, menjauhkan sakit, penyakit, kecelakaan, maut, bahaya, mulai dari detik ini sampai Maranatha Kristus Yesus menjemput umat pilihannya. Haleluya. Amin. Jemaat-jemaat Tuhan, terimalah berkat Allah. Shalom, selamat merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Percaya, beriman bahwa di dalam kematian ada kehidupan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.